Pemerintah akan mengambil keputusan terkait pemangkasan libur dan cuti bersama akhir tahun 2020. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Rencananya hari ini Muhadjir akan memanggil 3 menteri teknis terkait libur panjang yang juga ikut menandatangani surat keputusan bersama sebelumnya. Menteri-menteri itu yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Agama Fahrul Razi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar libur dan cuti bersama akhir tahun yang dimulai 24 Desember hingga 1 Januari dipangkas. Hal ini lantaran setiap libur panjang akan ada peningkatan jumlah positif COVID-19. Yang berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri. Rapat pengambilan keputusan terkait pemangkasan libur dan cuti bersama akhir tahun 2020 yang digelar hari ini merupakan rapat internal dengan pengambilan keputusan tanpa pengumuman. Nantinya hasil rapat terlebih dahulu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo langsung dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Renat, apakah sudah ada keputusan terkait dengan pemangkasan libur dan cuti bersama akhir tahun 2020? Ya, Cikalen juga pemirsa terkait keputusan pengubahan SKB 3 Menteri nomor 440 tahun 2020 yaitu tentang libur tahun 2019 dan juga cuti bersama tahun 2020 memang masih dalam pembicaraan, di mana kita lihat dalam beberapa waktu lalu dalam 2 minggu terakhir bahwa Presiden Joko Widodo ini memang meminta untuk para menterinya melaksanakan rapat menteri-menteri seperti Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan juga Menteri Menpan RB untuk melakukan rapat terkait usulan untuk mengubah surat tersebut, SKB 3 Menteri tersebut terkait cuti bersama 2020. Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa usulan ini dikeluarkan akibat setiap kali liburan panjang ataupun adanya cuti bersama yang mengakibatkan liburan panjang, ini pemerintah menemukan adanya kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi. Dan untuk itu cuti bersama ini diharapkan untuk kembali tinjau ulang apakah akan dilanjutkan atau apakah akan diubah dengan beberapa mekanisme yang nantinya akan diatur tentunya oleh pemerintah. Bila kita melihat cuti pada Desember 2020 ini adalah perpindahan dari cuti bersama pada Idul Fitri bulan Mei yang lalu, di mana akibat pandemi agar tidak terjadinya peningkatan wabah COVID-19 pada saat cuti bersama Idul Fitri yang lalu dipindahkan dengan harapan bahwa pada Desember 2020 nanti bahwa wabah COVID-19 ini belum dapat menurun. Namun bila kita melihat bahwa wabah COVID-19 di Indonesia belum juga mereda dan membuat pemerintah meminta tinjauan ulang terkait SKB 3 Menteri ini. Dan tak hanya terkait hal tersebut juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan hal yang serupa, di mana melihat bahwa di saat adanya cuti bersama ini tidak memberikan efek ekonomi yang terlalu tinggi, di mana pemerintah mengharapkan dengan adanya beberapa liburan ataupun cuti bersama pada beberapa waktu lalu ada aktivitas konsumsi yang tinggi dan membuat ekonomi dapat diputar. Tapi yang didapati oleh pemerintah adalah malah kasus positif yang melonjak signifikan, tapi tidak membantu perekonomian dengan cukup baik. Dan tak hanya itu juga Menteri Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dengan adanya cuti bersama yang dilakukan beberapa waktu lalu, dari hasil evaluasi adalah dengan adanya hari libur tambahan pada Desember 2020 nanti ditakutkan adalah beberapa aktivitas sektor produksi ini menjadi semakin kecil dikarenakan hari kerja semakin sedikit dan hari libur juga semakin banyak. Dan untuk itu maka tinjauan ataupun perubahan-perubahan terhadap keputusan untuk melakukan cuti bersama pada Desember nanti ini harus dilakukan.
apakah harus dilakukan atau tidak. Dan perlu diketahui juga untuk pemirsa, di SKB tersebut tertulis memang cukup panjang liburan cuti bersama pada Natal dan juga Tahun Baru, di mana mulai dari 24 November sudah ada cuti bersama yang dimulai sekitar hari Kamis pada bulan Desember hingga nantinya pada sekitar Tahun Baru, yaitu tanggal 3 Januari 2021. Jadi ini ada sekitar 11 hari libur cuti bersama yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat, ini akan digodok ulang ataupun ditinjau ulang. Selama 11 hari ini ditakutkan bahwa COVID-19 kembali meningkat akibat adanya aktivitas kerumunan dan juga aktivitas liburan yang cukup panjang. Cikal. Lalu bagaimana dengan mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ini? Lalu apakah sudah ada target begitu kapan keputusan ini bisa disampaikan kepada publik? Ya, Cikal, terkait mekanisme memang Presiden meminta bahwa ini dikoordinasikan dulu terhadap menteri-menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinasi PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seperti Menteri Tenaga Kerja, Menpan RB dan juga Menteri Agama, di mana ketiga menteri ini diminta untuk melakukan tinjauan ulang yang nantinya hasilnya akan diberikan Presiden lalu dapat diumumkan ke publik. Rencananya memang Menteri PMK Muhadjir Effendi mengatakan pada beberapa waktu lalu pada hari Jumat ini, yaitu pada 27 November ini diharapkan keputusan tentang cuti bersama ini dapat diberikan ataupun diberitahukan kepada masyarakat. Pun serupa dengan apa yang dikatakan oleh Menpan RB Cahyo Kumolo pada Kamis lalu yang mengatakan bahwa diharapkan pada hari ini, yaitu Jumat 27 November, SKB perubahan terhadap SKB 3 Menteri nomor 440 tahun 2020 ini segera dapat dikeluarkan pada hari ini. Cikal. Baik, Renar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.